Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa asya'ihi wa atba'ihi wa muhabbihi ila yaumil qiyamah wa khususan ila ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra syai'un illa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi bid'ah qala radhiyallahu anna wa anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafa hadzal wujud bi ni'matil akramin nabiyyin wa a'azzi mawlid بسيدنا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود ذي الشفاعة العظمى والحوض المولود انصر القضاء المشهود وكرم الامتحان مع الآباء والحدود نخبة العالم سيسي ولد آدم من انتقل في غرر الكريمة النور وأضاء القوم ميلاده وبئسته وزهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان من كتاب صحة على كل أكوان والصلاة والسلام على سيدنا السادة كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب السميع والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بأشرف أشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم البعثة وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد. Ini risalah adalah keringkasan terjemah risalah manaqib As-Sayyidatul Khadijatul Kubra yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Maliki. Berkata Habib Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, ini risalah manaqib Siti Khadijah adalah tiupan syafaat kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan dengan disertai gurisan bina tentang keistimewaan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijatul Kubra, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursalin. Khadijatul Kubra mempunyai kepribadian yang sangat baik yang merupakan cerminan dari budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insanul kamil. Khadijatul Kubra adalah anak Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay al-Asadiyah. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Qusay yang telah menyatukan kafilah Quraisy, sedangkan ibunya adalah Fatimah anak Zaidah ibnu Asam dari Bani Amir ibnu Walid. Alangkah mulianya nasab Khadijah yang bertemu dengan nasab Nabi semulia habaib, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian nasab Khadijah dari keturunan tradisi jahiliyah dan melindungi kemuliaan seorang pemimpin kaum wanita dan menjaganya dari ujian dan cobaan dengan pertolongan serta perlindungannya yang kuat. Oleh karena itu Siti Khadijah digelar dengan As-Sayyidatul Thahirah, artinya pemimpin kaum perempuan yang suci. Alangkah agungnya karunia yang sangat besar ini sehingga terkenal dengan sebutan Al-Kubra. Khadijatul Kubra dilahirkan sebelum kelahiran Nabi 15 tahun. Dia dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci dan damai, sehingga Khadijah menjadi perempuan yang sempurna, pikirannya, ilmunya, dan kecantikannya, dan kelebihannya, dan bijaksana dalam menghadapi persoalan yang ada. Khadijah dikaruniai Allah harta yang banyak
dan perniagaan yang mengurusi hartanya dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah membawa mereka upahan yang setimpal sehingga perilakunya patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Khadijah adalah sebagai intan permata yang sangat mahal. Khadijah adalah menjadi pohon kepribadian yang tinggi, baik secara perorangan ataupun secara kelompok atau umum. Allahumma ansurna nabawati ridwani alaiha wa amiddana bi asraril lati awdataha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Sungguh Allah Ta'ala menghendaki bagi Khadijah bahwa terhimpun padanya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka sampai khabar-khabar dakwah Nabi kepadanya, dan Khadijah langsung menerima dakwah Nabi dengan penuh perhatian serta keyakinan, dan Khadijah langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamaannya yang sangat jelas dan yang telah disaksikannya sebagai orang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya dan orang yang jujur, sehingga Khadijah yakin bahwa usaha orang yang semacam itu jujur akan membawa hasil, dan perdagangannya insya Allah akan mendapat untung, sehingga Khadijah menyerahkan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjualkannya dengan upahan yang melebihi dari upah dari orang lain. Maka menerima Nabi Muhammad SAW barang dagangannya Khadijah dan keluar membawanya ke negeri Syam. Inilah perjalanan Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Belum ada kepastian bahwa Nabi SAW pergi ke negeri Syam, hanyalah 2 kali dalam tahun yang berbeda, sebagaimana telah disebutkan oleh hafiz hadis yang dijadikan rujukan yang bisa diperpegangi. Khadijah menyertakan Maisarah seorang laki-laki lah, jangan sampai bini-bini, seorang artinya pembantunya bersama Nabi, dan ia berpesan pada Maisarah untuk betul-betul membantunya dan melayaninya, sehingga Allah menanamkan dalam hati Maisarah rasa simpati dan mahabbah, dan dapat menangkap keperluan Nabi dengan kecerdasannya dan kepandaiannya, dan membantu dan melayaninya dengan penuh keikhlasan, dan menemaninya dengan penuh rasa persahabatan. Dengan mata kepala sendiri Maisarah menyaksikan sesuatu dan rahasia-rahasianya, dan mendengar dengan telinganya daripada khabar berita. Dari situlah Maisarah mendapat berita akan apa yang telah diceritakan oleh seorang rahib atau pastur yang bernama Nasrullah. Ini betul-betul kenyataan, bukan cerita bohong dan bukan cerita fantasi. Ketika rahib berkata pada saat melihat kekasih Allah yang mulia yang bernama Nabi Muhammad SAW yang sedang beristirahat di bawah pohon kayu yang ada di sana, rahib bertanya, siapakah orang yang cahayanya mengalahkan bulan purnama di jagat raya ini? Lalu Maisarah menjawabnya, inilah seorang laki-laki yang terhormat dari tanah haram. Kemudian rahib berkata dengan suara yang meyakinkan, tidak salah lagi orang yang bernaung duduk di bawah pohon ini adalah seorang nabi atau rasul. Selanjutnya rahib bertanya kepada Maisarah, apakah pada kedua matanya terdapat merah-merah yang tidak berpisah-pisah?
Maisarah menjawab, ya benar. Lalu rahib berkata, inilah dia nabi yang terakhir. Alangkah bahagianya bagi orang yang membenarkannya serta beriman. Kemudian kemudian di tengah perjalanan terjadi antara Rasulullah dengan seorang laki-laki, perselisihan dalam harga sebahagian jualan. Laki-laki tersebut bersumpah dengan nama berhala Lata dan Uzza sebagaimana adat mereka. Lalu Rasulullah berkata, demi Allah, aku tidak akan bersumpah dengan keduanya. Laki-laki tersebut seraya berkata, perkataan yang benar adalah perkataanmu dan pendapat yang benar pendapatmu. Nah, ya Allah. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Maisarah, ini laki-laki demi Allah adalah seorang nabi. Dengan hadirnya dia di pasar kita ini, kita bisa menjadi orang yang mulia, dan sungguh para pendeta-pendeta kami telah menemukan menjadi mulia, telah menemukan keterangan tentang sifat-sifatnya dalam kitab kami. Sudah dikasih sedikit Injil bosnya Nabi itu ya Allah. Nah, pada saat yang singkat ini ia melihat segumpal awan menaungi Nabi, tidak kepada yang lainnya. Di saat hari yang cerah, tengah hari, dikatakan dalam satu riwayat bahwa ia melihat dua orang malaikat menaungi akan Nabi, Sayyidil Kaunain, penghulu dua alam jin dan manusia. Allahumma ansurna nafaqati ridwani alaiha wa amiddana bil asrari allati hadata aladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Ketika Nabi telah menyelesaikan tugasnya dan semua barangnya telah terjual, beliau kembali ke Makkah dengan mendapatkan kebanyakan yang banyak dan datang dengan membawa keuntungan yang banyak. Maka dengan itu Sayyidah Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaannya dan melihat kepadanya dengan pandangan kagum dan hormat dan memuliakan akan dia dengan penuh kemuliaan dan merasa berkesan dengan kepribadian Nabi. Maka menyembunyikan Khadijah dalam jiwanya akan kebesaran qadar kedudukan Nabi, sehingga benih mahabbah tertanam di dalam dirinya. Apakan lagi ditambah dengan kejadian dan keanehan-keanehan yang diceritakan Maisarah kepada Khadijah, di antaranya tentang awan dan selalu menaungi dalam perjalanan dan dilipat bumi atau dihampirkan bumi dalam perjalanan, dan pertolongan Allah yang selalu menyertainya dalam perjalanan, seperti kerikil dan batu-batuan yang menjadi lemah di bawah telapak Nabi. Semuanya selalu diperhatikan Maisarah dan dilihat dengan mata kepalanya. Maisarah kabarkan semua yang dilihatnya berupa perilaku Nabi yang baik dalam pergaulan dan perbisnisan, sementara Khadijah sendiri menyaksikan daripada kejujurannya dan besar kepribadiannya, amanahnya, ketinggian budi pekertinya dan agamanya. Itu ya Allah, sampai Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu artinya penting ya budi pekerti itu yang jauh hari ya Allah, tinggi akhlak daripada ibadah. Nah artinya Allah biar misalnya akhlaknya ya Allah, setiap orang ibadah itu mesti akhlaknya bagus.
sehingga ketinggian akhlak dan budi pekerti Nabi telah membuah suatu keyakinan yang mantap di dalam hati Khadijah, dan ia rasakan suatu yang aneh dalam hatinya tentang rupa dan bayangan kekasih yakni Nabi Muhammad SAW. Khadijah menjadi bingung akan perasaan hatinya yang membuat di dalam hatinya perasaan gelisah, padahal sebelumnya ia tidak pernah menerima seorang pun, meskipun banyak pria yang datang dari kalangan orang terkemuka, orang hebat-hebat nih, orang pinter nih, dan hartawan nih, orang-orang yang sugi-sugi datang, namun mereka tolak, namun mereka ditolaknya dengan penuh kekecewaan, karena harapan mereka itu ditolak dengan dicampakkan begitu saja. Ketika Allah menghendaki kebahagiaan yang abadi dan kemuliaan dan keutamaan atas Khadijah, maka Allah lebihkan dalam hati Khadijah itu, dalam hati Khadijah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Maka ia lalu memilih seorang pendamping untuk dirinya, yaitu Nabi Muhammad Az-Zakiyul Amin, penghulu anak cucu Adam sekalian. Kemudian Rasulullah yang agung dilamar, dan dia berkata, wahai anak pamanku, bahwasanya aku telah tertarik padamu karena kerabatmu dan kemuliaanmu dan keluhuran kepangkatanmu. Dalam satu riwayat bahwa Khadijah mengutus Nafisah binti Umayyah sebagai penghubung kepadanya. Lagi orang datang mesti begini kalau. Nah, maka berkata Nafisah bagi Nabi, apa yang menegah kamu dari kawin? Maka Nabi menjawab, yang tidak ada padaku sesuatu. Maka berkata Nafisah, maka jika engkau dianggap orang yang cukup dan akan diberi harta dan kecantikan dan kesalasian, bagaimana? Nabi berkata, siapa orangnya? Nafisah menjawab, dia adalah Khadijah. Kemudian Nabi menerimanya. Nanti langsung Nabi menerimanya, karena berindah juga Nabi. Di antara keistimewaan Khadijah Kubra, bahwasanya dia adalah istri Rasulullah SAW yang paling utama, sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi SAW, Sayyidatun Nisa'il Alamin, Maryam, summal Fatimah, summal Khadijah, summal Asyah, imra'atu Fir'aun. Jadi ujar Nabi, penghulu karena pemimpin seluruh wanita-wanita seluruh alam. Biasanya pemimpin karena dia lamanya wanita-wanita masuk surga. Nama narimanya di pintu surganya pertama Sayyidatina Maryam, ya Allah. Nang kedua Sayyidatina Fatimah. Nang ketiga Sayyidatina Khadijah, nang keempat Sayyidatina Asyah, istri Fir'aun. Nah ini adalah orang-orang namanya nyambut kaum wanita yang masuk surga. Nah, dan pada saat riwayat daripada Anas, panjang hadis ini dari kaki-kakinya ya. Coba sebutnya baca istimewanya. Wafat Khadijah Kubra. Khadijah wafat pada hari ke-9 bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan yang orang juga kurang bahwa ya Allah menakut kurang apa memperingati mati Siti Khadijah. 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW, menurut pendapat yang dianggap paling sahih,
Ada kalanya yang mengatakan 4 tahun sebelumnya atau bahkan 7 tahun. Pada saat itu Rasulullah SAW tiada mensolatkan jenazahnya. Nah, Nabi itu kan menyembahkan jenazah Siti Khadijah ada. Dikarenakan sholat jenazah belum disyariatkan. Nah, Nabi sih ada orang ada perintah dari Allah Taala. Nah, ya Allah, kan orang itu artinya ya Allah, semuanya ada adabnya ya Allah. Kita aturan adanya harus ada izin guru juga ya Allah. Ada izin guru juga bacakanlah sehari-hari kayak Abu Ya. Rasulullah SAW sendiri yang turun ke dalam kuburnya. Nah, langsung Nabi dalam kubur Siti Khadijah meratakan tanah di atasnya. Ada Nabi langsung turun ke dalam itu artinya makom al-qadam artinya kubur Siti Khadijah dan memperbaikinya. Dan itu adalah keistimewaan bagi diri Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain dari istri Rasulullah SAW. Pada saat wafatnya Khadijah berumur 65 tahun, dikuburkan di pekuburan Ma'la, ya Ma'la yang dikenal di daerah Udun, namanya Udun. Dan ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis Uhad. Karena hadis Uhadnya Allah bujur artinya apa, rawinya satu tapi dari sahabat. Nah itu artinya sahih juga. Cuma Uhadnya kalau bubuhan mujtahidnya yang memakai dari Uhadnya hanya seorang aja. Cuma kalau kita akan tetapi setelah betul-betul masyhur di kalangan umat Islam. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Allahumma ansurna nafaqati ridwani 'alaiha wa ahiddana bi asraril marji wa la ta'ala 'alaiha. Allahumma shalli wa sallim ala jawiyal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa 'alaiha. Bismillahirrahmanirrahim.